minta tolong diselesaikan di administrasinya lau. Nenek pala. Halo. Oke. Lolos. Apa dulu? Mereka sama masuk. Mereka masuk polis. Udah bisa. Kita. Saya akhirnya naik. Lebih ke bawah, lebih Yo. Iyo, melongnya tanda-tanda fokus. Layang hitam lo. Sudah sudah daftar. Dapat bayar meskipun itu bayar keluar. Tidak ada
Ardi. Luri. Luri. Yang tahu jangan ya nanti ada yang mana saya kasih ya. Tinggi besar. Siap deh, dia betul. Buat cerita mana nih? Mama. Pacaran dia tak. Tonton. Pacaran nih. Makeup myself. Hobi na. Habis dari Turki. Karen salamak sita memalik lako kita solanasa dan salam sehat. Mereka tabe nak laku anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara. Mereka tabe nak laku tomak parenta. Mereka tabe nak laku majelis gereja. Lalok namai palawak lain dena jemaat sadan. Sia lako kuputama tuanna sia siulu solanasang turampo lan makarento temo. Si tetena indela di palumpunan na te batang rabukna tomatuanta batu nenek tuta kamali almarhumah nenek pendong lan makarento temo den pira-pira tonoran sarak tula di pogau mak pempisana ia mau tu bungkaran kadah tumarasan mak penduana kamenomban pak pakatana tulana panata majelis gereja lo main palawa nainde sadan mak pentaluna sang buku duang buku kada jomai keluarga mak penapana natura mak penlimana lasitamuki burana padang nah terakhir ia mutu penutup lamenteng kaki tamaton orang sara mak penduan ia mutu kamenomban pak pakatana tulana panata majelis gereja jemaat palawak dengan jemaat sadan dengan penuh kasih kami silahkan. Bapak, saudara-saudara sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada sore hari ini. Berjumpa untuk saling menopang
dan saling menguatkan adalah sebuah penghiburan bagi orang berduka. Perjumpaan yang diinginkan Tuhan terjadi di tempat ini akan kita maknai melalui ibadah penghiburan saat ini. Sebab itu, marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita, keberadaan kita, keluh kesah kita, duka cita kita, bahkan segala persoalan kita kepada Tuhan melalui ibadah saat ini. Kita menyanyi banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 yang akan menjadi mazmur penguatan bagi kita. Jemaat sekalian, Ibu Bapak, Saudara-saudara membaca kalimat yang tebal tulisannya. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 kita mulai. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, Sekalipun gunung-gunung goncang mulai-mulainya. amin. Kita menyanyi menurut ragam PKJ nomor 285, biar badai menerpamu. Misari
Roh Kudus, beranugerahlah bagi kami semua, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua, terlebih bagi segenap keluarga. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Layakkan kami semua, ampuni dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan saya ambil dari Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Lukas 18 ayat 18 sampai 27 demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mempunyai tanah yang cukup luas, ya contohnya aja kalau kita sekarang di sini, ya kita NDT karena sudah jalan bagus, maka pasti nilai dari tanah itu akan sangat mahal. Bagaimana cara memperoleh uang yang dibutuhkan? Tentu orang akan mengatakan gampang, jual saja tanah Anda. Tapi itu adalah cara yang paling biasa, saudara-saudara. Tapi ada cara baru. Kita bisa memanfaatkan tanah itu untuk memperoleh dana tanpa menjual. Itu salah satu cara. Tetapi kadang-kadang orang mengatakan, si ini kirito tuh, saya dia pak, kayak di pasus itu. Kita menyerahkan tanah, dimanfaatkan oleh orang lain. Sebagai gantinya orang itu akan membangun usaha, misalnya hotel. Lalu kemudian setelah perjanjian misalnya 20 tahun, tanah pasti enak. Kita tinggal terima hasil. Dan saya yakin cara raslak ini bagi banyak orang adalah yang paling ideal. Orang kaya yang diceritakan oleh Lukas itu ingin memperoleh hidup yang kekal, saudara-saudara, dengan cara raslak, memperoleh sesuatu tanpa mau kehilangan sesuatu. Mari saudara-saudara kita simak kisah ini. Apakah karena keinginan atau cita-citanya itu buruk? Sama sekali tidak. Menginginkan hidup yang kekal adalah keinginan semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara pasti menginginkannya. Bahkan menurut Yesus itu adalah keinginan yang baik. Sekarang persoalannya adalah, apakah halangan atau kendala bagi pemimpin kaya itu? Kita mungkin menyangka itu. Yesus pernah mengatakan, dan
bacaan kita tadi mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Yesus tidak pernah membenci kekayaan. Yesus juga tidak pernah membenci orang kaya. Ada murid-murid Yesus yang kaya. Kekayaan itu, saudara-saudara, tidak jahat pada dirinya. Menjadi kaya juga tidak jahat. Ingin kaya juga tidak jahat. Menurut bahasa sekarang kurang beriman atau bertakwa kepada Tuhan. Tetapi ternyata, saudara-saudara, ini juga tidak benar. Orang kaya ini amat peduli terhadap hidup keagamaannya. Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dan jujur dalam hal ini, buktinya Yesus tidak menyangka. Yesus Tuhan, apa yang harus berbuat? Apa yang harus lakukan? Kalau memakai bahasa jual beli, ini bertanya berapa yang mesti aku bayar untuk memperoleh barang itu? Tidak baik. Saya kaya. Saya juga tak akan berlagi. Salah kalau ada orang yang berpikir bahwa ia dapat membeli hidup kekal dengan ketaatannya beragama. Mungkin lebih tepat. Kau pun bisa dibeli. Harganya begitu tinggi sehingga tidak ada satu manusia pun yang dapat membayarnya. Semata-mata karena anugerah Allah. Tak seorang pun yang bisa membayar. Orang menerima hidup yang kekal hanya melalui iman, bukan karena barang murahan, sehingga kita dapat beroleh dengan gratis, tetapi justru karena amat mahalnya sehingga tak terbayar. Jangan ada yang berpikir bahwa karena ia kaya, karena ia berkedudukan tinggi, karena ia pendeta, karena ia ketua Sinagoga merasa lebih selamat dari orang lain. Jadi saudara-saudara, itu adalah persoalan pertama dengan orang kaya tersebut. Ia salah jalan karena itu ia menyebut Yesus guru yang baik. Sebab ia hanya ingin diajari bagaimana memperoleh keselamatan. Beritahu saja jalannya dan caranya, nanti beres. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan kedua adalah apa yang disebut sebagai rasnak tadi. Ingin memperoleh sesuatu tanpa mau kehilangan apapun. Di sini jangan kita salah sangka bahwa syarat-syarat ini berlaku bagi semua orang. Bahwa kalau mau masuk surga harus ramai-ramai menjual semua hartanya. Tetapi bagi orang kaya ini, apa yang diminta oleh Yesus ini adalah untuk membuktikan imannya. Iman itu artinya mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu cukup atau tidak? Lihat Ayub, berani kehilangan segala sesuatu untuk Tuhan. Rela tidak, berani tidak. Percaya betul bahwa apapun yang Tuhan minta itu pasti baik. Dan kita cuma harus taat. Di sini saudara-saudara, terbongkar apa yang ada di benak orang itu. Sekali lagi, keinginannya jempol, keinginannya luhur, keinginan yang baik. Tetapi orang ini juga tidak mau kehilangan kekayaannya. Siapa yang mau kehilangan kekayaan? Apakah Anda mau kehilangan milik Anda? Ia sangat kaya. Lebih jelas lagi di Matius 19 ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Apa artinya sedang perkampungan? Bukan hanya sedih, tetapi pergilah ia. Ketika ia harus memilih antara hidup yang kekal atau harta duniawi. Dan ini juga terjadi dalam banyak kehidupan kita. Yaitu kita toraya. Nah kuasa rani kita. Nah sulu-sule lah koto alalan na tutain na maadi. Tapi yang nama apa kena? Bisa. Harga diri.
Pasusi bangam itu. Nenek di pekutanan ma apa yang nasus itu? Kau yang susi mo yato tempon dio may san jelaskan. Tak bisa mpokade. Ya susi bangasia. Ya mudah-mudahan kalau di sini tidak terjadi. Simbuang tak ada maadin di basule to, tak ada maadin ditukai. Sama adik gua. Indi mo to patun. Tapi muda tahu. Nakwa. Soro pelay la kuboko. Mo indi to dumay. Kumua indi mo. Tanda maliin na bentuk keluarga. Kita tidak tulus. Untuk lagu Indonesia Raya. Taira kau ya tong kubit itu napisan. Biasa kita mina dia pala tak ambil kilale dihiskaru uduk kimo. Lama soro pinan na tapi rugi na. Tapa susi bang amit ya. Umpana ata sara. Dini umpalumpun di tebatang rabuk na nenek. Pasak ke kobi puang. Tantu ya duka to bela na pasambayangan na nenek. Pak panundu na nenek pendong. Setuju siya ako mereka to keluarga to kumua. Tai siya mi ko kumua kinalo nenek pendong to. Lamali saw. Ya biasa duka pa to. Oy, hindi mo dipatuy mo kung may ulangan natin. May pagimali saw. Kita ingin memperoleh hidup kekal. Tetapi kita sendiri tidak menginginkannya. Karena berbagai pertimbangan untung rugi. Punya iman kepada Tuhan. Karena itu dah anak kita tutun atau rusak itu. Dah anak kita tutun tuna itu yang kemudian membuat orang lain tidak beriman. Milikilah hidup kekal dengan cara mari tulus berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berapa banyak seriuskah kita? Berapa banyak serius dengan iman kita, sehingga kalau kita harus menghadapi banyak ujian, banyak tantangan, tapi biasa mudah pada kuah, tapi pada kan tidak kurang pada kurang. Mari cukupkan itu semuanya. Kusangalah abi, indang napasake kumi puang te keluarga. Pacarakan almarhum nenek pendong di sini, seturut dengan imannya, bukan dengan iman orang lain. Tetapi imannya, dan tentu didukung oleh iman kita yang telah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu jangan pernah membuang Kristus. Nikmati kehidupan anugerahnya di dunia ini, tetapi nikmati juga kehidupan kekal yang telah disiapkan. Amin. Firman Tuhan untuk kita. Betapa Tuhan ingin supaya kita memilih Dia. Doa saya, Anda memilih yang benar, yang tepat. Kuatkan iman. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama dari vokal grup keluarga Ombas Dedi Betari. Maaf sih dia. Oh iya ya.
Indonesia susah, ku mulai hilang telino, dan ku patungan, ku muapuan, dan nuan matotoku. Laung tunduina, laang kuranggang iyo olona. Puisi sonda, Buddha petoba, utamui langkah tuanku. Bukan asai uang mandari, bentoyan matontonan.
Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering meretak pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kernisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus, kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kernisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus, kau pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Tuana kaulan lino sangat tuduh kari Syatelino sola agana mana salah pade kaongian sangat tuduh kari
Sakatuan baru Dau surga tungkasanganna Tarima mi Kristu totemo Tarima mi Kristu totemo persembahan akan dijalankan dan dengarkanlah firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25.
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Kita iringi nanti persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Dan setelah itu berturut-turut, yang pertama puji-pujian dari PWGT Jemaat Sa'dan, yang kedua puji-pujian dari PPGT Jemaat Sa'dan, dan yang ketiga vokal grup Mawar Saron. Hidup Kita Yang Benar. Dengarkanlah jeritan kalbu
vokal grup Mawar Saron. Terakhir akan dipersilakan vokal grup dari Tok Nangka